Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada 7 bahasan yang akan kita bincangkan pada malam ini. Taujihat ya, bagaimana tuntunan Allah. Yang kedua, nyicil beli emas. Yang ketiga, investasi saham syariah. Yang keempat, reksadana syariah. Yang kelima, beberapa fitur bisnis. Terus yang keenam, bagaimana zakat perdagangan dan zakat emas nih. Kita langsung ke halaman berikutnya, Dok. Ini yang saya bacakan tadi sebelah kiri itu bagaimana usulan Nabi Yusuf untuk menyediakan sebagian hasil panen untuk kebutuhan masa paceklik. Nah, maknanya mungkin umum kepada kita semua untuk punya tuh dana cadangan, dana darurat untuk memitigasi masa-masa dan kondisi sulit. Nah, yang kedua ini tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rahimallahu imro'an. Allah memberi rahmat bagi hambanya yang satu mencari rezeki halal, yang kedua bersedekah, yang ketiga mendahulukan kebutuhan yang lebih penting sehingga itu dilakukan agar ia bisa memitigasi masa-masa sulit kalau di sini keadaan membutuhkan atau keadaan fakir. Nah, berdasarkan dua tuntunan Allah, Rabb kita, Rasul kita, teladan kita, coba kita terjemahkan dalam pointer-pointer selanjutnya. Kita lihat, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di halaman berikutnya, ya, nyicil beli emas. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk kepada otoritas fatwa di Jakarta ini, kesimpulannya bahwa nyicil beli emas atau beli emas secara angsur atau beli emas secara tidak tunai itu diperkenankan ya, diperkenankan. Nah, kesimpulan akhirnya adalah karena menurut otoritas fatwa di Indonesia, emas itu bukan lagi alat pembayaran atau alat tukar, tetapi sebagai komoditi layaknya barang dan jasa yang lain. Sehingga kalau Pak Bambang membeli emas 1 gram misalnya 900.000, maka ini berarti pertukaran antara 900.000 sebagai alat tukar, alat pembayaran dengan emas sebagai komoditi. Sehingga dengan kesimpulan ini maka bisa dibeli tunai ataupun tidak tunai ataupun nyicil ataupun angsur. Nah, walau inilah pandangan inilah yang diadopsi oleh fatwa DSN MUI. Nah, ini bisa lanjut, Dok, ke halaman berikutnya. Jadi kalau jual beli emas itu dilakukan secara online, itu juga diperkenankan selama memang emasnya ada. Jadi kalau kita beli emas secara online, itu kalau kita beli emas secara online, itu berarti emasnya harus ada, tidak bodong, apalagi fiktif. Pada saat emas tersebut kita titipkan, juga harus jelas ini dititipkan di mana. Terus emas yang dititipkan itu apakah logam mulia atau perhiasan. Logam mulianya apakah memang seperti apa. Nah, itu harus clear. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya, kalau kita beli emas, ini sangat terkait dengan perusahaan tempat menjualnya. Saya sendiri sih menyarankan untuk membeli emas dari perusahaan yang jelas-jelas legal, diawasi oleh otoritas, dan juga mendapatkan sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Itu tentang nyicil beli emas. Kita lanjut, Dok, ke halaman berikutnya. Lanjut, Dok, ke halaman berikutnya. Nah, ini investasi saham syariah. Nah, jadi tadi beli emas ya, mungkin untuk investasi atau untuk dana darurat. Nah, bagaimana dengan saham? Nah, saham ini kan ada saham syariah, saham konven. Nah, kalau saham konven jelas tidak diperkenankan dalam Islam. Nah, kalau saham syariah seperti apa saham yang sesuai dengan syariah? Coba kita lanjut, Dok. Lanjut, Dok.
Ya, jadi intinya sih Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ingin investasi di saham ya saham syariah. Kalau sudah saham syariah itu kan apa namanya sudah tersistem ya. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki saham berarti Bapak Ibu pemilik modal atau investor. Jadi kalau investasi 10 juta, maka 10 juta itu akan dikelola, diputar dalam usaha yang halal. Nah, di layar ini telah menegaskan suatu saham dikategorikan sebagai efek syariah ini karena dua hal. Pertama, saham yang diterbitkan perusahaan yang mendeklarasikan diri sebagai perusahaan syariah gitu ya, karena ada izin dari otoritas atau dari DSN. Yang kedua, bisnis screening. Jadi tidak melakukan kegiatan usaha yang tidak halal. Jadi kalau kita investasi di saham syariah tuh nggak ada yang haram. Jangankan yang haram, yang makruh aja nggak ada. Rokok aja udah nggak ada. Nah, jadi ini jadi pilihan bagi kita semua yang punya kesibukan, tidak ada cukup waktu untuk mengelola usaha. Ini cukup dengan investasi di saham, itu pilihan yang pilihan yang memudahkan. Lanjut, Dok. Nah, ini dari sisi fikih, transaksi yang berlaku saat kita investasi itu bagi hasil ya. Sesuai dengan hadis Al-Kharraj Bid-Dhaman di mana kita ini pemodal, nanti emiten adalah pengelola. Yang kita dapatkan itu adalah bagi hasil. Lanjut, Dok. Nah, ini beberapa jual beli saham yang terlarang ya, short selling ya, dan sejenisnya. Jadi ini biasanya dilakukan oleh para spekulan, orang-orang yang memang masuk ke pasar ini memang tidak untuk investasi. Nah, oleh karena itu kalau kita memang mau investasi, maka kita mau berbisnis, membeli saham, maka niatnya memang niat investasi, tidak menjadi spekulan. Nah, ikut aja sesuai dengan aturan yang ada. Insya Allah itu yang dibenarkan sesuai dengan yang saya presentasikan. Sementara transaksi yang terlarang ini sebenarnya sih dia tidak ikut aturan aja ya, jadi jual beli saham yang terlarang. Kita lanjut, Dok. Ini reksadana. Reksadana syariah itu biasanya bagi Bapak Ibu atau kita semua yang punya modal tapi nggak tahu mau ditempatkan di mana, mana kira-kira fitur portofolio yang yang lagi naik gitu, penghasilannya bagus, marginnya bagus, keuntungannya bagus, tapi risikonya terkendali. Nah, tinggal kita titipkan menjadi reksadana syariah ke manajer investasi. Nanti manajer investasi yang menentukan bahwa oh saat ini bisnis yang bagus nih deposito, bisnis yang bagus itu saham atau sejenisnya. Jadi dengan cara kita menempatkannya di reksadana syariah melalui manajer investasi, nanti mereka lah yang akan menunjukkan ke kita bahwa bisnis yang bagus ini hari ini nih gitu. Nah, ini mungkin salah satu pilihan. Jadi reksadananya harus reksadana syariah, jangan sampai konven. Kita lihat di halaman selanjutnya, Dok. Nah, ini ada 3 bit batasan kaidah tentang reksadana ya. Jadi yang pertama investasi dengan emiten, sistemnya bagi hasil. Yang kemudian yang kedua diinvestasikan di saham syariah. Nah, yang ketiga ini nama bagi hasil. Jadi kalau investasi kita di saham, maka keuntungan kita namanya dividen ya, right dan capital gain. Nah, tetapi jika investasinya di suku, maka penghasilannya bisa bagi hasil yang diterima secara periodik. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian terkait dengan reksadana syariah. Lanjut, Dok, di halaman berikutnya. Ini perbedaan reksadana syariah dan konven. Nah, pilihan kita ya sebelah kiri. Jadi kalau karena sebelah kiri usahanya usaha syariah. Kalau yang di konven jelas karena dia nggak ada screening halal haram, jadi sangat mungkin saat kita investasi uang kita ini dikelola di usaha-usaha yang tidak halal. Nah, kalau di syariah pada saat ada pendapatan yang tidak halal,
dia langsung jadi infak dan sedekah. Nah, kalau yang sebelah kanan nggak ada parameter itu. Kalau di reksadana syariah berarti kan ada Dewan Pengawas Syariah, sedangkan kalau di reksadana konven nggak ada. Nah, itu di antara perbedaannya. Lanjut, Dok. Nah, ini bisnis pre-order. Sebenarnya banyak sih. Ini hanya sekedar contoh. Mungkin ada di antara sebagian masyarakat kita yang berbisnis karena di tengah kesibukan hari ini online tersedia, jadi memasarkan barang orang lain ke akun-akun media sosial, ke WA group, barang itu bukan miliknya. Jadi mempublish produk-produk perusahaan tertentu atau pihak lain, nanti pada saat ada orang yang beli japri, baru diminta dana tunai sebagai alat pembayaran, baru dia sebagai pelaku pre-order membeli kemudian dikirim. Nah, jual beli ini sih selama transaksinya jelas, selama transaksinya jelas diantaranya, jadi barang yang dikirim ini kapan nyampe, kriterianya apa. Kalau pada saat terlambat pengiriman atau ada cacat, berarti yang menanggung yang melakukan pre-order. Nah, kalau dalam Islam ini masuk dalam kategori jual beli salam dalam hadis man aslam fal yuslih fi kaili ma'lum wa wazli ma'lum ila ajali ma'lum. Lanjut, Dok. Nah, setelah kita berbicara tentang investasi di emas ya, investasi di saham, reksadana, tadi beberapa bisnis jual beli online seperti pre-order, luput juga sebenarnya di deposito bank syariah. Jadi deposito bank syariah mungkin salah satu pilihan termasuk tabungan untuk penyediaan dana-dana darurat. Deposito syariah itu membuat kita nyaman ya, karena apa? Karena dana kita itu ditempatkan di usaha-usaha yang halal. Karena salah satu pembeda antara bank syariah dengan bank konven itu uang kita dikelola di usaha-usaha yang halal dan ditunaikan zakatnya. Jadi di bank syariah juga sama, karena diawasi ya, tidak boleh ada dana deposito, tabungan atau dana pihak ketiga itu disalurkan oleh bank syariah untuk membiayai rokok, nggak boleh, apalagi yang haram gitu. Nah, jadi kalau kita menempatkan di deposito bank syariah, insya Allah itu jadi pilihan untuk menyediakan dana darurat yang kapan saja bisa kita ambil. Mungkin tabungan lebih tepat ya. Nah, selanjutnya tentang zakat. Setelah kita berbisnis, ada penghasilan, insya Allah. Nah, tinggal selanjutnya berzakat. Bagaimana menunaikan zakatnya? Kalau tidak salah dalam pertemuan kita yang pertama pernah berbicara tentang zakat perdagangan saat para dokter itu mengelola klinik, mengelola usaha klinik. Kalau dokter sebagai dokter di rumah sakit kan profesional, berarti masuknya di zakat pendapatan. Jadi menjadi wajib zakat apabila kalau menurut PMA yang lama, apabila pendapatannya 6.530.000 dikeluarkan 2,5% setiap bulan. Nah, tapi kalau dokternya mengelola klinik, ada modal, ada karyawan, maka yang berlaku bukan zakat profesional, tetapi zakat perdagangan bagi dokter pembeli klinik tadi. Nah, maka bagaimana cara menghitung zakatnya? Nah, yang berlaku adalah apabila pendapatan klinik atau usaha-usaha lain yang dikelola oleh kita semua, para dokter, itu mencapai senilai 85 gram emas. Mungkin disesuaikan dengan nilai emas pada saat wajib zakat, katakanlah 900.000. Maaf, katakanlah misalnya 90 juta. Jadi apabila pendapatannya senilai 90 juta, maka ditunaikan apabila bisnisnya itu selama 12 bulan. Kalau ada bisnis yang bulanan, berarti diakumulasi selama 12 bulan. Apabila totalnya mencapai senilai 85 gram emas, maka ditunaikan 2,5% sebagai zakat mal. Kita lanjut, Dok, ke halaman berikutnya. Nah, ini tentang simulasi sih. Jadi inventory ditambah pendapatan
dikurangi utang dan biaya operasional dikali 2,5% itu simulasi dari zakat perdagangan. Kita lanjut, Dok. Lanjut, selanjutnya, Dok. Nah, ini zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak juga berlaku untuk zakat saham, sukuk, reksadana, deposito, tabungan, giro, emas, logam mulia, termasuk juga perhiasan yang tidak digunakan sebagai perhiasan oleh ibu-ibu. Nah, jadi kalau para dokter ini punya tabungan misalnya 20 juta, misalnya punya tabungan 25 juta, punya deposito 25 juta, kemudian punya emas logam mulia itu senilai 50 juta. Nah, jika berarti total misalnya 100 juta. Jika nilai itu dari bulan pertama sampai bulan ke-12 itu mencapai minimum nisab 90 juta, bergerak dari 100 sampai 110, 120, maka itu wajib zakat dikeluarkan 2,5% setelah melewati 12 bulan. Setelah melewati 12 bulan. Nah, ini simulasi tentang zakat emas. Kita lanjut, Dok. Masih ada nggak nih? Ada lagi, Dok? Coba halaman selanjutnya. Apa yang terakhir ya? Sudah ya? Baik. Baik, itu saja Dr. Bambang, Bapak Ibu sekalian sebagai mukadimah. Mudah-mudahan ada banyak masukan atau pertanyaan yang bisa kita bahas. Demikian, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.